Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimana prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Adapun secara umum tujuan dilakukannya pijat urut ini adalah untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengeluarkan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh dan masih banyak yang lain. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Tak lupa pada telapak kaki kiri diberikan pijatan refleksi ya. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kiri dipijat-pijat lembut. Jari-jari kaki kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kiri dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Pijat refleksi ini merupakan upaya untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita. Jadi apabila terjadi kelainan, maka bisa disembuhkan dengan pijat refleksi ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment dengan mengangkat lutut sebanyak 3 kali ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah kaki kiri selesai dipijat, kemudian dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan. Caranya ya, mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan, setelah dilakukan terapi pijat urut ini biasanya terdapat proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun ya, yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencret, atau mungkin justru setelah dipijat badan akan terasa sakit semua. Hal itu tidak ada masalah dan tidak perlu khawatir dan tidak usah diobati, karena nanti beberapa saat kemudian rasa itu akan hilang dan tubuh akan menjadi lebih enteng, serta apa yang dikeluhkan nanti akan sembuh. Nah, sedangkan pemijatan kaki kanan seperti yang dilihat pada video ini. Kaki kanan terus dipijat, arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan, minyak harus cukup ya, karena di sini minyak berperan sebagai pelumas. Apabila kurang minyak nanti akan memperbesar gesekan antar kulit yang bisa berakibat sakit ya pada kulit dan berujung pada memar. Karena itu ya, minyak sebagai pelumas itu harus cukup ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberi pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang.
Pada telapak kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya sama seperti pada kaki kiri tadi, maka kaki kanan pada titik-titik tertentu dipijat-pijat, jari-jari kaki dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan kita lipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment dengan mengangkat lutut kaki kanan sebanyak 3 kali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian dilanjut dengan pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan lagi. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut dengan pemijatan bagian pantat ya. Caranya mula-mula pantat dipijat-pijat ya, secara merata sehingga permasalahan di sekitar pantat mulai dari mungkin kemeng, kebas atau pegel, sakit, linu dan sebagainya nanti akan hilang. Yang perlu diperhatikan secara umum ya, dalam pemijatan ini harus dikonfirmasi. Karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras. Oleh karena itu harus kita konfirmasi agar mendapatkan pijatan yang pas ya. Di samping pasien sembuh dari segala keluhannya, si pasien juga akan merasakan kenikmatan dalam pemijatan. Dan apabila pijatan kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 9 derajat, kemudian tekankan di sekitar pantat khususnya ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Memang di sekitar pantat ini biasanya terdapat banyak permasalahan ya, mulai dari mungkin kemeng, kebas, sakit, ngilu dan sebagainya ya. Oleh karena itu perlu kita servis ya, agar di daerah pantat pun tidak ada permasalahan. Setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut pemijatan dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang ya. Caranya mula-mula dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya. Arahnya dari bawah ke atas, dari pinggang sampai ke punggung ya. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai punggung itu terdapat tulang belakang ya. Dan di dalam tulang belakang itu terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya.
Di tulang belakang pula terjadi proses atau produksi sel-sel darah merah ya. Oleh karena itu tulang belakang juga perlu kita berikan pijatan ya. Kita berikan pijatan refleksi. Caranya dengan menekan pada titik-titik tertentu pada sekitar tulang belakangnya, dimana itu merupakan stimulasi saraf yang berhubung dengan semua organ tubuh kita ya. Jadi apabila terdapat permasalahan ya, di organ tubuh kita nanti bisa disembuhkan dengan cara pijat refleksi ini ya. Nah, cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Tubuh terus kita pijat dari bawah sampai ke atas gitu ya. Yang perlu diperhatikan pula di daerah punggung yang juga terdapat permasalahan juga harus kita berikan pijatan. Sehingga permasalahan di sekitar pinggang sampai ke punggung nanti akan sembuh ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, inilah pijat urut itu ya, yang sedikit berbeda dengan pijatan yang lain, dimana harus melepas pakaian ya, si pasien melepas pakaian dan tubuh dioles dengan minyak, kemudian dipijat dengan cara menggosok ya, yang sedikit berbeda dengan pijatan yang lain ya. Sehubungan dengan itu, bagi Anda yang suka dengan pijat-memijat di channel saya ini, silakan terus ditonton, dan apabila Anda tidak suka mohon di skip saja. Apabila pemijatan ini kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita ya. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat ya, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang, kemudian kita berikan pijatan di sela tulang belikat. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Bisa kita ulangi lagi dengan pemijatan tekanan dengan siku kita ya, untuk menambah kekuatan pemijatan. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat dan juga pijatan dengan siku tadi ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian kita berikan pijatan refleksi ya, dari bawah sampai ke atas seperti ini, dan tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri ya, kurang lebih 3 kali gitu ya. Ini untuk memberikan relaksasi untuk sekitar lengan ya. Setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang. Tujuan berpindahnya posisi ini untuk memastikan ya bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Semua tubuh bisa dipijat semua.
Setelah itu kita lanjut dengan pemijatan bagian kepala ya. Caranya mula-mula dari leher ya, terus ke kepala itu kita pijat-pijat ya. Rambut kita tarik-tarik lembut, serta kedua telinga kita tarik secara bersama-sama ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo. Setelah itu kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan dan kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala samping kiri ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangannya. Masih dalam posisi tengkurap tadi, tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang, sehingga dipastikan bahwa tangan nanti akan menjadi lemas ya, peredaran darah akan lancar, dan asam laktat yang terakumulasi di dalam tangan nanti akan hilang. Pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan kita pijat-pijat, jari-jari tangan kanan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan kita pijat-pijat lembut. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikatnya. Dilanjut pada pemijatan pada tangan kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi. Maka tangan kiri juga dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kiri juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya sama seperti pada tangan kanan tadi, maka telapak tangan kiri kita pijat-pijat pada titik-titik tertentu. Jari-jari tangan kiri kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri kita pijat lembut. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat. Dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang ya. Caranya mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada pangkal paha ya, sekitar wilayah pangkal paha kita pijat sambil kita tekan ya. Serta pada sendi lutut kita berikan pijatan juga ya. Setelah itu kaki kanan kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan pemijatan ya. Setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan secara berulang-ulang, semacam kita olahragakan agar lemes ya, terjadi proses relaksasi ya.
kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dilanjut pemijatan kaki kiri ya. Caranya sama seperti pada kaki kanan tadi. Maka kaki kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada sendi lutut juga kita berikan pijatan ya, untuk menstimulasi cairan sendi ya, atau cairan sinovial ya. Karena apabila kurang cairan sendi maka persendian kaki khususnya pada lutut akan terasa sakit ya. Oleh karena itu perlu kita berikan pijatan khusus. Cara pijatannya seperti Anda lihat pada video. Setelah itu kaki kiri juga kita angkat ke atas dan kita pijat lagi dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Maka itu untuk memastikan bahwa pijatan ini tidak ada yang terlewatkan. Setelah itu kaki kiri kita tarik ke depan, kita olahragakan agar terjadi lemes dan relaksasi ya. Dan kita lipat serta kita berikan pijatan lagi. Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama ya. Caranya mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Untuk kedua pangkal paha itu sedikit kita tekan-tekan ya. Di kedua paha sedikit kita pijat sambil kita tekan-tekan seperti ini ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa dan sebagai sarana untuk relaksasi. Setelah itu kedua kaki kita tarik ke depan, semacam kita olahragakan agar terjadi relaksasi antara kaki, paha, pinggang bahkan sampai ke punggung sana ya. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Setelah itu kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dilanjut pemijatan bagian perut ya. Caranya mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat secara melingkar atau memutar ya, atau spin ya. Dan setelah itu kita kondisikan ya, ada masalah apa dengan perut ya, mungkin mulai membetulkan peranakan, mengatasi perut kembung dan sebagainya ya. Yang perlu diperhatikan dalam memijat perut ini harus bijaksana. Tidak boleh asal-asalan dalam memijat perut, karena di dalam rongga perut itu terdapat organ yang sangat vital, yang sangat sensitif terhadap tekanan ya. Oleh karena itu tidak disarankan untuk memijat perut apabila tidak ada tujuan yang khusus. Pijat perut ini juga bisa sebagai sarana untuk diet. Itu bagi Anda yang mengalami longgar ya perutnya, mungkin buncit dan sebagainya, bisa dipijat dengan cara seperti ini. Bagi Anda yang ingin menambahkan ataupun bertanya, silakan ditulis pada kolom komentar ya. Nanti komentar Anda akan saya tanggapi. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komen Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Apabila komentar Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, nanti akan dihapus oleh YouTube sendiri. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada ya. Caranya dalam posisi terlentang tadi, si pasien kita rentangkan kedua tangannya dan kita berikan pijatan dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Pada pangkal lengan itu kita berikan perhatian khusus ya, kita berikan pijatan. Ini bisa efektif untuk mengurangi rasa sesak nafas ataupun mungkin batuk-batuk ya, terutama batuk-batuk akibat kecapean.
Cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda bisa mempraktekkan kepada pasangan Anda ya, agar Anda mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda tanpa harus menggunakan jasa pemijat orang lain, apalagi yang memijat itu kaum lelaki ya. Oleh karena itu silakan disimak video ini dan nanti diterapkan pada pasangan Anda masing-masing. Dan terus kita pijat ya, sekaligus menuju pada pelemasan atau relaksasi otot, dan sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh kita, khususnya pada tangan ya. Asam laktat inilah biang keladi rasa kecapean. Jadi apabila Anda merasa capek, nanti Anda akan terasa ya, apabila Anda terdapat akumulasi asam laktat yang tinggi, nanti Anda akan merasa capek ya, capek dan berujung pada demam. Oleh karena itu asam laktat itu harus dikeluarkan ya. Ada beberapa cara untuk mengeluarkan asam laktat, mulai dengan berolahraga rutin, makan makanan bergizi, istirahat, atau mungkin dengan cara terapi pijat perut ini ya. Pijat perut ini sebenarnya merupakan warisan dari nenek moyang kita ya. Kita tuh tinggal melestarikannya dan merupakan sarana alternatif ya, di samping pemakaian obat-obatan yang cenderung memberikan dampak negatif ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala, kali ini dalam posisi telentang ya. Mula-mula kepala ya, kita oles dengan minyak sedikit kan, terus kepala kita pijat sambil kita tarik menuju ke ujung rambut berulang-ulang. Kemudian rambut kita tarik lembut, yang kedua telinga juga kita tarik lembut. Setelah itu kepala kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya, dan kita palingkan ke kanan ke kiri, kita pijat kepala samping kanan. Dalam memijat kepala ini kita harus berhati-hati karena di situ terdapat kelenjar dan saraf yang sangat sensitif juga ya. Dan setelah itu kepala kita sanggah dan kita berikan pijatan di kedua pundak secara bergantian ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dilanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Mula-mula tangan kiri dulu ya. Kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Pijat perut ini juga bisa sebagai upaya untuk pemberian nutrisi bagi kulit ya, karena minyak yang saya pakai ini mengandung nutrisi yang sangat banyak yang sangat diperlukan bagi kulit kita ya. Di samping itu sebagai upaya untuk membersihkan kulit ya. Jadi bagi Anda yang kulitnya kotor bisa bersih karena dipijat dengan cara menggosok ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Dilanjut pemijatan pada tangan kanan ya. Caranya sama seperti pada tangan kiri tadi, tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang.
Pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan kita pijat-pijat, jari-jari tangan kanan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan kita pijat-pijat lembut. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Setelah itu dilanjut dengan treatment kesetimbangan dengan mengangkat tubuh si pasien 3 kali. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Setelah itu tubuh si pasien kita palingkan ke kiri dan kita pijat bagian tangan, mulai dari pundak, tangan kanan, terus turun sampai ke pinggang, ke pantat dan ke kaki, serta berakhir pada kedua kaki kita pijat serta kita berikan treatment. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan dan kita pijat bagian kiri dan mulai dari pundak, tangan sampai turun ke pinggang dan pantat, serta berakhir pada kaki dan berakhir pada kedua kaki kita berikan treatment. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk. Caranya mula-mula si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang ya. Kepala juga kita pijat-pijat, rambut kita tarik-tarik lembut, serta kedua telinga kita tarik-tarik lembut ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu kita berikan treatment dengan penumpu lutut kanan kita dan tubuh si pasien kita tarik ke belakang 3 kali 3 posisi seperti ini ya. Dan kemudian tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan 3 kali 3 kali. Nah, saya kira proses terapi pijat urut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.